Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi bi afdhali siddiqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Bapak Ibu seluruh jamaah salat Isya sekaligus salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah yang mana malam yang ke-23 ini Allah masih memberikan kita baik itu kesempatan, kesehatan, terlebih daripada nikmat iman. Bapak Ibu, mengapa kita masih dapat ataupun terdorong hati kita tetap melaksanakan amaliyah Ramadan meskipun sekarang sudah di fase yang ketiga, yaitu dia fase di mana 10 terakhir itu Allah berjanji akan membebaskan umatnya Muhammad SAW dari siksa api neraka. Salah satu tujuan Allah masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kita, yaitu dalam Al-Quran Allah menjelaskan yang Allah berlazina amanu. Siapa yang tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi pada Allah yang salah paham. Dia kita satu dulu ataupun saat lagi atau dua ini Allah masuk Allah menurunkan banyak orang. Tapi mengapa la satu terakhir di dalam Ramadan tak banyak memeludak di jalan-jalan, tak masuk. Padahal 10 terakhir adalah 10 malam ganjil yang disebut dengan Lailatul Qadar. Yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar malam Qadar itu rahasia. Bagaimana bentuk malam Lailatul Qadar itu? Hanya Allah yang tahu. Jadi kita sebagai muslim tetap yakin dan percaya bahwa malam Lailatul Qadar. Meskipun kita tak mendapatkan Lailatul Qadar, setidaknya kita nanti masuk salah satu ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Lalu daripada itu, apabila kita kirimkan salawat kepada Nabi kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita kirimkan kepada beliau, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, nanti di hari kiamat ada datang sekelompok umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini bergantung di jubah Nabi. Apa kata umat ini? Sampaikan ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah. Maka kenapa? Karena kami tak sanggup dibelenggu oleh malaikat. Belum lagi dihisab, sekelompok umat ini telah dicabut oleh malaikat. Ternyata malaikat itu memberikan tahu kepada Muhammad SAW. Ya Rasulullah, inna ummati musmahu Ramadan. Sesungguhnya umatku ini di bulan Ramadan bukan saja mereka tidak berpuasa, tetapi mereka bermaksiat di bulan Ramadan. Maka hati Bapak Ibu, kalau ada mereka yang tak berpuasa ataupun anak-anak kita dijaga, jangan sampai diintegrasikan. Jaga rahasia terbaik. Apa kata Nabi? Nabi yang tadi memanggil tangan
memohon syafaat kepada Allah. Pakai tangan Nabi itu kan maha kasih, menolong siapapun yang minta syafaatnya tidak yakin kiamat. Nabi yang tadi pakai tangan mengembalikan tangan ke bawah, tidak sanggup memberikan syafaat kepada orang-orang yang bukan saja tidak berkuasa tetapi bermaksiat. Apa kata Nabi? Ana umat masbah Ramadan. Orang yang tidak melaksanakan puasa juga bermaksiat di bulan Ramadan, maka saya tidak sanggup memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perkara ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam itu sebelum itu mengulang kaji, mengulang pembahasan. Alhamdulillah masih dijawab dari dunia Allah. Jadi apa itu? Supaya bertanam dalam hati awak merasa musuh, supaya bertanam rasa yakin, maka angkatlah Ramadan itu terakhir, Ramadan terakhir kita. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita berjumpa seperti sedia kala seperti biasa. Kadang-kadang ada kawan-kawan orang mungkin masih basuh masih bercita-cita, masih mampu, tapi duluan pergi meninggalkan kita. Jadi apa bedanya dengan kita? Tapi kalau orang beriman itu berprinsip, dia yakin ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Percayalah. Jadi apa itu? Jadi orang pasti kenal. Tahu-tahu umur 30 tahun menjelma kedua. Tahu-tahu 50 akhirnya menjelma kedua. Tahu-tahu dan jodoh akhirnya mati. Jadi kalau kita sehat, menggunakan sehat itu dengan baik, tidak akan menyesal awak untuk sakit. Tapi kalau lah sakit, awak dikala sehat oleh itu adalah hal yang paling menyesalkan dalam hidup orang. Jadi maka jangan sampai nikmat itu berubah menjadi kufur. Kufur itu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menggunakan nikmat itu? Kalau ada orang yang kaya harta, tapi semakin lalai itu bukan nikmatnya. Itu asal namanya. Ada orang yang telah tinggikan jabatan, tetapi semakin lalai itu bukan nikmat tapi musibah. Bagaimana akan nikmat itu diberikan oleh Allah dengan nikmat, tetapi tidak menghambat kita untuk beribadah kepada itu atau berkata. Dia sampai pada kayu tapi sekali jangan mengasih. Jadi apalagi mungkin barangkali kecuali yang mulai kosong, insya Allah berakhir. Dan sangat-sangat. Jadi sebelum terakhir pula Nabi itu dalam memasuki sebelum terakhir bulan Ramadan, beliau itu banyak dimasak daripada di rumah. Beliau mengambil wudhu, meletakkan sajadah, memohon doa, tetapi kalau kita beda. Dan sebelum terakhir adalah sibuk awak kue, membeli segala macam. Itulah kesalahan dalam Islam. Di pada malam tahun, Anda akan memberi judul tausiah, yaitu 3 ciri manusia yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dulu orang mengatakan, apabila kita bertemu keanehan pada hari ke-10 bulan Ramadan, itu Lailatul Qadar. Tapi itu pendapat yang tak berdasarkan hadis. Tapi kita mengacu pada hadis. Ada ciri 3 orang atau 3 perkara apabila melekat dalam hatinya, inilah orang-orang yang insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, setelah Ramadan, mereka ini semakin giat dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa namanya istiqomah? Istiqomah apa? Istiqomah apa? Itu pendirian. Katakan maka masuk di bulan Ramadan disuatu lagi, Ramadan berakhir, awal tetap taat, bahkan semakin meningkat awal. Dan sampai katanya, kenapa katanya kan? Ini kalau Ramadan katanya kan masuk di September, katanya kan masuk di rajin
mengaji hadis segala macam. Tetapi Ramadan terakhir kembali kita kepada kelalaian. Namun itu bukan orang yang mendapatkan badan Lailatul Qadar. Tetapi kalau seandainya kita tetap istiqomah, taat melaksanakan meningkat ibadah, itulah orang-orang yang mendapatkan badan Lailatul Qadar. Kalau munafik maka itu yang pertama. Karena apa itu? Jadi orang baik itu mudah sekali. Kalau ada masa itu minggu, masa bulan, di suatu makhluk yang payah itu istiqomah sampai mati. Baik kalau kita mempertahankan kebaikan pun yang sulit. Sobat akan dihadap oleh berbagai godaan dan bujukan lain setan. Karena setan itu berisi asyaitan yang berkumpul wajah berkumpul paksa. Apabila orang tertanam akan masuk jin dan akan dia setan membawa itu masuk jin itu gimana sebenarnya? Nah mengaji orang anak dan kamu setan itu ngaji itu, kami setan ngaji nanti musuh, rasa kesaksian sih ngaji. Jadi ini kalau awal rasa malas, soalnya rasa malas itu datang dari saya. Itulah orang yang pertama mendapatkan manfaat dalam semakin istiqomah di bulan Ramadan, apalagi nanti setelah Ramadan selesai. Itu pertama. Bapak itu memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah Ramadan nanti, ketika Ramadan ataupun setelah Ramadan, ini tetap istiqomah dalam bersedekah. Mengapa harus bersedekah? Kalau rajin dalam sholat, rajin mengaji, rajin segala macam, rajin segala amal-amal, terputus setelah kita meninggal dunia. Tetapi kalau setelah kita mati, apa yang tak terputus? Yang sedekah. Apakah godaan wajib atau tidak godaan yang menunjang ialah kete asalkan rutin. Dalam hadis Nabi dikatakan, "Tuhibbu amal ilallahi alwallahu." Sedekah yang sedikit lebih baik asalkan rutin daripada sedekah yang banyak dan sedekah. Percuma awal sedekah setahun. Besok kamu selesai setahun. Artinya, bila sedekah itu sedikit asalkan rutin. 1.000 saya alhamdulillah, 1.000 alhamdulillah. Allah itu lebih cinta kepada orang-orang yang sedekahnya sedikit rutin daripada sedekah banyak tapi hanya sekali-sekali. Ya Pak Bu, bila sedekah mungkin sedekah atau pikir, ada makanan mawar, itu ada soki, ada bonjila, ada sambal nasi. Itu tapi kita sedekahkan. Bila sedekah pula apa dulu? Apa yang kita miliki sedekahkan? Itulah orang-orang salah satu orang yang mendapatkan melalui tetap istiqomah. Sedekah baik di bulan Ramadan maupun nanti setelah Ramadan. Terakhir, itu kan tidak ceramah sebenarnya, kultum atau tafsir, ya. Dan terakhir, jadi orang yang mendapatkan malam dalam kepada itu adalah selalu menjaga alisan minal qalbi, menjaga lisan dan menjaga hati. Artinya apa? Menjaga sikap lidah dan rasa benci dalam hati. Apa itu? Kadang-kadang itu puasa, itu mengaji, tapi tak berhenti membicarakan aib orang lain. Kata Rasulullah, aksi foto yang belum ada di sini, sumber dari segala dosa yang disebabkan anak keturunan Adam terhadap dirinya. Betapa banyak orang yang berpuasa gugur pahala puasanya karena tak pandai menjaga itu. Tapi karena orang berpuasa nanti tidak akan keluar. Kata-kata menghina orang, memuji ulama, menghina ulama. Itulah orang-orang yang tak pandai menjaga lidah. Kalau orang memuji awak, tidak masalah. Kalau orang menghina awak, tidak masalah. Yang masalah itu memuji orang, itu masalah. Kalau orang dihina dan orang dibenci, tidak masalah, tidak bahaya. Yang bahaya itu memuji orang, itu bahaya. Aku anak Nabi tadi. Desaan Nabi tadi. Nabi itu orang yang bersatu anak-anak tak membenci dosa-dosa. Nah, oleh kita menurut Nabi mampu Nabi memaafkan. Mungkin awak tak bisa seperti itu.
Nabi tanamkan dalam hati awak, jangan pernah bertutur kata yang tak baik yang menyebabkan puasa kita batal, gagal, sia-sia, yang menyebabkan nanti puasa kita tak dapat mengambil dari Allah. Dan hindarkanlah sifat benci kepada orang lain. Kalau kita dibenci orang lain, tidak masalah, tidak ada bahayanya. Yang bahaya itu membenci, tidak bahaya. Awak tak elok, awak tak menurut elok, selalu tidak masalah, tidak perlu dipedulikan. Yang bahaya itu membenci, yang menghina orang, menimpa orang, bahaya. Kalau awak harus letakkan. Itulah apa yang dikatakan Nabi, nanti orang yang bangkrut di akhirat tahu-tahu dihancurkan oleh pahala yang disebabkan dia menghibah, yang disebabkan dia benci kepada orang. Ya Bapak Ibu, tetap saja kita. Meskipun apa? Kita mendapatkan bentuk beras tidak dapat ciri-ciri dia. Yang pertama, juga yang mendapatkan oleh ibadah yang pertama tetap istiqomah baik ketika Ramadan maupun nanti setelah Ramadan. Anggap Ramadan ini kok Ramadan terakhir di bawah. Kalau tidak ada jaminan awal itu Ramadan yang akan datang berjumpa Rasulullah. Yang kedua, tetaplah kita istiqomah meskipun kita sedang kanda orang dia semua. Bila anak kita sedang memaafkan orang sia sebagai awak atau orang yang berhak dari dia. Baik tetangga awak, menjauh mereka itu ada keluarga awak utamakan dahulu. Yang ketiga, jangan sampai tertanam dalam hati awak selalu menghina orang, dan sampai tertanam dalam hati awak benci, iri, dengki kepada orang. Itulah kenapa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai motivasi dan kita mendapatkan ampunan dan kebebasan siksa. Amin. Ya Rabbal. Jika dapat saya sampaikan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau kita kembali ke ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.